Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pendengar LPPL Jawa Timur dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini, tanggal 9 Juni 2020. Akan kita update untuk perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan disiarkan serentak di 8 radio LPPL Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Dan yang terakhir ada Realita FM Pamekasan dan juga Pradia Suara Tuban. Dan sahabat, selamat datang dalam update COVID-19 untuk Provinsi Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Dan sahabat pendengar Jawa Timur, untuk informasi pertama kan saya ajak Anda untuk bergabung kali ini bersama dengan Panji Harto, reporter Suara Sidoarjo, yang akan mengabarkan dalam transisi new normal, pemerintah Kabupaten Sidoarjo lakukan penguatan di tingkat desa dan kelurahan dengan adanya Kampung Tangguh. Selengkapnya bersama dengan reporter Panji Harto. Sahabat, pembatasan sosial berskala besar PSBB Surabaya Raya meliputi Surabaya Sidoarjo Gresik tahap 3 resmi berakhir pada Senin 8 Juni 2020. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, beserta 3 kepala daerah terkait memutuskan untuk tidak memperpanjang dan melanjutkannya dengan transisi new normal. Terkait hal ini, Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo Senin pagi 8 Juni 2020 mengatakan, Pemkab Sidoarjo ingin menerapkan transisi new normal dengan tetap melakukan penguatan yang kuat untuk pencegahan COVID-19. Penguatan itu akan dilakukan di tingkat desa kelurahan. Yang ada itu adalah di desa dengan kampung tangguh, ya. Dengan kampung tangguh itulah sesuatu upaya yang berawal dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini tangguh dalam semua bidang, tangguh di dalam promotif, preventif, bahkan juga ada kuratifnya, tangguh juga di dalam masalah menangani dampak sosialnya. Oleh karena itu, dengan Kampung Tangguh ini sebagai sentral daripada kegiatan edukasi, kegiatan berkenaan dengan masalah preventif, begitu pula berkenaan dengan dampak sosialnya. Jadi kami kira kalau semua desa ini menggunakan Kampung Tangguh, insya Allah desa menjadi sentral untuk pencerahan, khususnya di dalam edukasi dan di dalam masalah SOP kesehatan yang baik. Sahabat, selain penguatan di tingkat desa, Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur mengatakan penguatan protokol kesehatan akan diperketat juga di mal dan perusahaan. Satu di antaranya dengan pembatasan kapasitas manusia di dalamnya. Cak Nur juga ingin checkpoint di perbatasan untuk dikurangi. Cak Nur bilang pihaknya ingin menerapkan transisi new normal karena memperhitungkan kondisi warga saat ini. Jika new normal diterapkan, maka warga bisa berangsur beraktivitas normal kembali. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat dari Suara Sidoarjo, kali ini kita beralih ke Suara Madiun. Ada reporter Amanda yang akan mengabarkan Kota Madiun saat ini berstatus zona kuning COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Amanda, sahabat. Sahabat Jatim News Today, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan tanggapan atas rilis yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada minggu kemarin, yakni terkait perubahan status Kota Madiun dari zona merah ke zona kuning persebaran COVID-19. Seperti diketahui, zona kuning berarti terdapat penularan COVID-19 di daerah tersebut, namun tanpa kelompok penularan komunitas. Kota Madiun termasuk satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang berhasil meraih capaian tersebut. Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih atas adanya evaluasi tersebut. Meski dinyatakan zona kuning, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, sebab persebaran virus corona tidak tampak dan bisa menyerang siapa saja. Karena itu, penerapan protokol kesehatan dan pola hidup bersih serta sehat harus tetap dilakukan. Selain Kota Madiun, 3 daerah lainnya yang mendapatkan status zona kuning adalah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar. Menurut Gubernur Khofifah, terjadi penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19, PDP, ODP, dan kematian hingga 50% di 4 daerah tersebut selama 2 pekan terakhir.
Dengan terus membaiknya kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 ini, Gubernur berharap agar wilayah lain bisa segera berstatus zona kuning bahkan hijau. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 8 Juni sebanyak 1.387 orang dengan risiko, dengan rincian 1.279 orang selesai pemantauan, 124 orang tanpa gejala, 103 orang selesai pemantauan, 71 orang dalam pemantauan, 67 orang selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Suara Madiun, sahabat, selanjutnya beralih ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Martikawati yang mengabarkan 1 lagi pasien positif dan 2 pasien lainnya dinyatakan sembuh. Selengkapnya bersama dengan Agustin Martikawati. Kurva kasus corona di Kabupaten Nganjuk belum bisa melandai karena kemarin kembali ada penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Nganjuk. Pria berusia 46 tahun asal Ngeronggot dinyatakan sebagai pasien ke-34 setelah hasil swabnya positif. Juru bicara tugas percepatan penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan pasien baru masuk RSUD Nganjuk pada hari Minggu 7 Juni 2020 datang ke rumah sakit atas kesadaran sendiri karena baru saja bepergian dari Surabaya dan yang bersangkutan tes mandiri di rumah sakit tidak punya keluhan sakit. Setelah diswab hasilnya positif, pasien langsung diisolasi di RSUD Nganjuk. Dengan adanya 1 pasien tambahan tersebut, total kasus terkonfirmasi positif di Nganjuk mencapai 34 kasus. Setelah mengisolasi, pasien gugus tugas akan melakukan pelacakan atau racing hari ini. Untuk sementara, tim gugus tugas dibantu puskesmas memberitahu keluarganya agar untuk sementara tidak melakukan kontak dengan tetangganya dan menghimbau agar melakukan isolasi mandiri di rumah. Agar penyebarannya cepat dicegah, tim juga akan melakukan rapid test untuk keluarganya. Demikian pula warga lain yang sudah kontak dengan pasien. Tentang hasil rapid test, Hendri mengaku belum mendapat laporan secara rinci dari gugus tugas. Dengan masih adanya tambahan kasus positif, masyarakat harus tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Sementara itu, meski ada tambahan 1 kasus positif menurut Hendri, di saat yang sama kemarin, kembali ada 2 pasien positif yang sembuh. Keduanya diperbolehkan pulang setelah hasil tes swabnya dinyatakan negatif 2 kali berturut-turut. Dijelaskannya, 2 pasien yang sembuh yakni perempuan berusia 25 tahun asal Ngeronggot, pasien terkonfirmasi positif ke-21 sebelumnya dirawat di RSUD Kertosono. Yang kedua, perempuan berusia 46 tahun asal Loceret, dirawat di RSUD Nganjuk. Pasien dari klaster Sampurna Surabaya dan klaster Surabaya tersebut kemarin sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Total pasien yang sembuh berjumlah 24 orang. Dari jumlah kasus terkonfirmasi positif dan pasien yang sembuh terus berubah 2 hari terakhir. Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP, 2 orang dalam pemantauan atau ODB, dan orang tanpa gejala atau OTG tidak berubah. Menurutnya, jumlah ketiga kasus tersebut masing-masing 92 kasus, 96 kasus, dan 1007 kasus. Dan kemarin tidak ada perubahan untuk PDB, ODB, dan OTG. Dari Agustin Martikawati, Suara Nganjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News Studio. Selanjutnya, sahabat, dari Nganjuk kita beralih ke Kabupaten Blitar. Kali ini ada Risma Irina Persada FM yang mengabarkan ratusan pedagang di 2 pasar Kabupaten Blitar jalani rapid test, hasilnya non-reaktif. Selengkapnya bersama dengan Risma, sahabat. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar melakukan rapid test untuk memutus penyebaran virus corona di pasar tradisional. Selama pekan lalu, ratusan pedagang dari 2 pasar jalani rapid test massal. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, 2 pasar yang menjalani rapid test massal adalah Pasar Wlingi dan Pasar Ploso Selopuro. Untuk Pasar Wlingi, ada 161 pedagang yang di rapid test, sedangkan Pasar Ploso Selopuro sebanyak 63 pedagang. Hasilnya, seluruh pedagang yang mengikuti rapid test dinyatakan negatif atau non-reaktif. Ia mengaku tidak bisa melakukan rapid test terhadap semua pedagang karena alat yang disediakan sangat terbatas. Sedangkan hasil pendataannya, jumlah pedagang tak kurang dari 1.500 orang. Pedagang yang dilakukan rapid test dipilih secara acak dengan kriteria tertentu. Di antaranya, pedagang yang berasal dari luar daerah serta pedagang yang terlihat laris sehingga ramai pembeli. Krisna menambahkan, pekan ini rencananya juga akan melakukan rapid test massal di Pasar Kesamben. Sebanyak 500 alat disiapkan untuk melakukan rapid test tersebut. Risma Irina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih di Kabupaten Blitar dan masih bersama dengan Persada FM. Kali ini ada Ari Kusuma yang melaporkan putus peredaran corona, 22 kampung tangguh diterapkan di Kabupaten Blitar. Selengkapnya bersama dengan Ari Kusuma.
Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan sejumlah upaya untuk menggempur pertahanan kolonial corona. Salah satu di antara adalah menerapkan kampung tangguh bencana. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Kabupaten Blitar Ahmad Kholik mengatakan, berdasarkan monitoring maupun laporan masuk, hingga kini kampung tangguh percontohan sudah diterapkan di 22 wilayah atau kecamatan. Tujuannya supaya pencegahan corona lebih optimal dan ketika menghadapi resiko bencana non-alam dan bencana alam masyarakat sudah siap. Diharapkan keberadaan kampung tangguh bisa memberikan warna baru bagi warga, terutama dalam memerangi virus corona. Di 22 kecamatan masing-masing percontohan, desa kampung tangguh percontohan. Sebagai catatan, konsep kampung tangguh merujuk pada kedisiplinan masyarakat di lingkungan, seperti pembatasan sosial, larangan mudik, berdiam di rumah, hingga anjuran pelaksanaan protokol kesehatan mengenakan masker dan mencuci tangan. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke kota Blitar, sahabat. Kali ini ada reporter Ica Puspita yang mengabarkan hari pertama new normal di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Blitar sidak sejumlah OPD. Selengkapnya bersama dengan Ica Puspita. Sobat, Senin 8 Juni 2020, Santoso Wali Kota Blitar bersama Badan Kepegawaian Daerah BKD dan Sekretaris Daerah Sekda Kota Blitar melakukan sidak di sejumlah OPD guna peninjauan diberlakukannya New Normal Life. Sidak diawali dari kantor Kecamatan Sananwetan, rumah karantina COVID-19 di Rusunawa 511, berlanjut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Spendukcapil dan berakhir di Dinas Sosial Kota Blitar. Santoso Wali Kota Blitar usai sidak kepada tim redaksi Mahardika mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari monitor kehadiran aparatur sipil negara ASN di masing-masing OPD. Sesuai anjuran Kemendagri, work from home WFH bagi ASN per 8 Juni 2020 sudah tidak berlaku. Santoso menilai hasil sidak menunjukkan tingkat kepatuhan dan kedisiplinan para ASN di hari pertama new normal ini terbilang bagus, mulai dari kehadiran, sarana dan prasarana, serta pelayanan OPD terhadap masyarakat. Work from home bagi aparatur sipil negara itu sudah tidak berlaku. Nah, hari ini harus sudah mulai masuk. Karena itulah saya dengan Pak Sek, dengan BKD mencoba ngecek seberapa jauh tingkat kepatuhan dan kedisiplinan dari aparatur sipil negara. Sementara ditemui di kesempatan yang sama, Ika Hadi Wijaya, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Penilaian Kinerja BKD Kota Blitar kepada tim redaksi Mahardika mengatakan, pelaksanaan new normal bagi ASN per tanggal 8 Juni wajib masuk seperti biasanya jam 7 hingga 3 sore. Sementara untuk WFH masih bisa diberlakukan bagi ASN dengan catatan ASN sakit dengan gejala COVID atau keluarga ASN ada yang sakit dengan gejala COVID sehingga mengharuskan ASN isolasi mandiri. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Selanjutnya kita bergeser ke reporter Alfikri Hardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Setelah dinyatakan reaktif rapid test, 7 warga Kota Blitar jalani tes swab tenggorokan. Selengkapnya bersama dengan Alfikri Hardian. Sobat, setelah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar melakukan rapid test massal ke beberapa pengunjung lokasi tongkrongan anak muda, Sabtu 6 Juni 2020, terdapat 8 dari 67 pemuda dinyatakan reaktif rapid test. Ke-8 pemuda atau OTG ini terdiri dari 1 orang asal kabupaten dan 7 orang dari Kota Blitar dengan rincian Kelurahan Sukorejo 3 orang, Kelurahan Bendo 2 orang, Pakunden 1 orang, dan Bendo Geret 1 orang. Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar kepada tim redaksi Mahardika, Senin 8 Juni 2020 mengatakan 1 orang pemuda asal kabupaten telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dan diwajibkan isolasi mandiri di rumah. Sementara 7 pemuda yang telah dinyatakan reaktif rapid test asal Kota Blitar saat ini telah dilaksanakan tes swab di masing-masing puskesmas wilayah domisili dan diwajibkan isolasi mandiri hingga menunggu hasil swab tenggorokan keluar. Di 3 lokasi kafe Kota Blitar, sasaran RDT yaitu pengunjung kafe sebanyak 67 orang dan didapatkan hasil 8 orang reaktif, terdiri dari 7 orang dari Kota Blitar dan 1 orang dari Kabupaten Blitar. 1 orang reaktif berdomisili di Kabupaten Blitar telah diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Yang bersangkutan diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah dan hari ini tanggal 8 Juni telah dilakukan pengambilan swab tenggorokan pada 7 orang Kota Blitar tersebut di masing-masing puskesmas Kota Blitar sesuai dengan domisilinya. Sobat, rapid test merupakan upaya awal mendeteksi corona. Bagi yang dinyatakan reaktif hasil rapid test, maka akan ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri dan tes swab. Sampai saat ini Pemkot Blitar terus menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan begitu diharapkan akan menurunkan angka penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Alfikri Hardian, Mahardika FM.
Dari Kota Blitar, sahabat, kita beralih ke Gresik. Kali ini ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik yang akan mengabarkan PSBB tahap ketiga berakhir. Kabupaten Gresik menemukan 9 kasus positif COVID-19 yang baru. Selengkapnya bersama dengan reporter Mahruzar Iskandar. Sehubungan dengan COVID-19, 9 orang di Kabupaten Gresik dinyatakan positif virus corona oleh tim Satgas COVID-19 pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Dan di hari yang sama juga ada 5 warga positif COVID-19 dinyatakan sudah sembuh oleh Satgas COVID-19. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Gresik, Dr. Syahbudin Ghazali, mengungkapkan penambahan 9 kasus positif COVID-19 diantaranya 5 kasus berasal dari Desa Sidowungu Menganti, 1 kasus dari Desa Prambangan, Kebomas, 1 kasus dari Desa Serowo di Sedayu, dan 1 kasus asal Desa Jono di Cermeh, dan 1 kasus lain berasal dari Desa Mulung di Diorjo. Penambahan konfirmasi positif hari ini 5 dari klaster Surabaya, 2 dari klaster Sidowungu, dan 2 dari transmisi lokal, ujar Dr. Ghazali. Selain itu, diumumkan pada hari yang sama juga ada 5 kasus positif COVID-19 yang sembuh, antara lain 3 dari Kecamatan Tinjeng, 1 desa Prambangan di Kecamatan Kebomas, dan 1 desa Menganti di Kecamatan Menganti. Mereka yang sembuh diizinkan pulang oleh Satgas COVID-19. Dengan bertambahnya 9 orang positif COVID-19, total menjadi 214 orang. Rinciannya, 20 orang meninggal, 33 orang yang sembuh, dan 161 orang dalam perawatan. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan COVID-19 naik menjadi 293 orang dengan rincian 7 orang meninggal, 154 orang selesai pengawasan, dan 132 orang dalam pengawasan. Selanjutnya untuk orang dalam pantauan naik menjadi 1.206, orang dalam resiko tetap 1.135 dengan rincian ODR lepas pengawasan dengan jumlah 1.111 orang. Sementara orang tanpa gejala naik menjadi 278 dan ada tambahan 1 orang dari sebelumnya. Selanjutnya, untuk orang dalam pemantauan naik menjadi 1.206, orang dalam resiko tetap 1.135 dengan rincian ODR lepas pengawasan 1.111 orang. Sementara orang tanpa gejala naik menjadi 278 dan ada tambahan 1 orang dari sebelumnya. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya untuk informasi terakhir, sahabat, kita ke Rarita FM Pamekasan. Ada reporter Arifin yang mengabarkan masifkan pencegahan COVID-19. Tim gugus tugas siapkan 30.000 masker untuk masyarakat. Selengkapnya bersama dengan reporter Arifin. Ya, kerabat, tim gugus tugas atau Gugas COVID-19 Kabupaten Pamekasan menyiapkan 30.000 masker untuk disebarkan ke 13 kecamatan dalam rangka memasifkan pencegahan wabah virus corona agar tidak semakin meluas. Akmalul Firdaus, Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, mengatakan 30.000 masker itu tidak hanya untuk 13 kecamatan, sebab jatah masing-masing kecamatan hanya 1.000 masker. Sisanya akan dibagikan secara serentak ke tempat umum maupun pasar dan pembagian di jalan raya yang rencananya dalam minggu ini dibagikan. Tujuan diberikan masker itu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau menggunakan masker ketika keluar rumah dan bepergian keluar rumah demi mencegah terpapar dari COVID-19. Yang sudah ada di posko ini 30.000 masker. Karena nanti selain kami sebar ke masing-masing kecamatan, kami juga akan memberikan masker kepada di tempat-tempat umum, nyebar secara massal nanti. Seperti yang sudah kami lakukan itu, massal penyerahan terpadu nanti TNI, Polri dan semua elemen nanti terlibat itu kepada masyarakat. Dengan adanya pemberian masker ini, mudah-mudahan masyarakat juga bisa tumbuh kesadarannya yang menggunakan itu dan tidak hanya di masker terus dipakai terus buang atau bahkan tidak dipakai sama sekali. Itu semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Kerabat, sebagai informasi, sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per hari ini PDP 71 orang, bertambah 2 orang dari kemarin. Selesai pengawasan 13 orang, sedang dalam pengawasan 45 orang. 13 orang lainnya meninggal dunia. Pasien terkonfirmasi positif total 45 orang, sedang menjalani isolasi dan perawatan sebanyak 27 orang. 9 orang dinyatakan sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Dari Realita FM Pamekasan. Baru saja bersama dengan Arifin dari Realita FM Pamekasan, sahabat, sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini tanggal 9 Juni 2020 yang disiarkan serentak oleh 8 lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Realita FM Pamekasan, dan juga Pradia Suara Tuban. Saya Billy Patopo juga harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.